Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau melanjutkan tentang bagaimana sih cara supaya modem MIFI atau E5372 itu auto ganti IP. Jadi sebelumnya itu sudah banyak yang meminta untuk buatkan untuk video masalah E5372. Oke, kali ini saya akan turuti kemauan kalian karena memang sudah tak testing juga, saya sudah tak siapkan sedemikian rupa. Jadi beberapa hari yang lalu sudah saya testing juga. Sebenarnya ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan juga. Akan tetapi kalau menurutku sih itu sebuah kelebihan ya, karena dia akan tetap auto 4G-nya tetap nyala. Jadi kalau yang sebelumnya itu dia sudah ada error. Jadi sebelumnya itu dia sudah ada error ya. Untuk E5372 ini dia ganti IP atau auto ganti IP. Akan tetapi di video tersebut atau di tutorial sebelumnya itu dia merubah 4G ke auto dan auto ke 4G gitu ya. Akan tetapi kali ini kita akan buat ketika dia sudah 4G tetap nanti akan kembali ke 4G only lagi ya. Jadi dia walaupun auto nanti akan tetap kembali ke 4G lagi. Nah, jadi tutorialnya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang penting kalian ikuti aja cara-caranya. Mudah-mudahan ini bisa digunakan dan mudah-mudahan ini berhasil juga untuk kalian ya. Nggak usah kelamaan, kita akan coba setting nanti di OpenWRT-nya, cara installnya, dan beberapa fitur-fitur yang saya rasa memudahkan kalian ya. Dan saya rasa juga mungkin kalian akan tertarik. Yang pertama adalah kalian siapkan dulu OpenWRT-nya di dalam STB ya pastinya. Bisa di STB, bisa juga di X86. Tapi kalau saya menggunakan STB HG680p. Oke, ini kita siapkan dulu. Dan di sini saya menggunakan paketan si biru yaitu video. Ini menggunakan paketan video dan injeknya ini saya menggunakan si Niki. Untuk masalah tutorialnya gimana? Tutorialnya nanti di video setelah ini lor ya. Jadi kalau kalian mau tuliskan aja di kolom komentar, nanti tak buatkan videonya lor. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam OpenWRT-nya. Nah, di sini kita hanya menggunakan si Niki yaitu injeknya ya. Nih. Dan ini open class-nya belum saya gunakan dan ini baru install juga karena untuk bawaannya itu hanya menggunakan si Niki ini dan dia masih running tuh. Nah, untuk trik menggunakan video gimana? Silahkan aja tulis komentar kalau kalian mau, nanti tak buatkan videonya. Sebelumnya kita pastikan dulu ya di OpenWRT-nya itu sudah ada belum untuk paketnya. Nah, ini belum ada ya. Dan di sini saya hanya baru mempunyai yaitu device service ya, Telegram setting, rakitan monitor, dan Huawei monitor. Dan yang akan kita gunakan adalah healing ya lur ya. Jadi video sebelumnya itu yang ini di bawah ini ya, yang ini. Nah, video ini itu dia membahas tentang masalah healing. Nah, akan tetapi ini updatean dari video tersebut lur. Dan untuk masalah paketnya itu nggak ada di situ. Jadi ini tak pindah ke kitabku yang baru karena kitab yang lama itu nggak bisa digunakan lagi lor ya. Dan ini lebih kompleks karena nanti ada bagian menu web UI-nya dan ini bisa kalian uninstall juga mandiri ya. Terus kita langsung aja. Di sini sudah tak siapkan scriptnya. Yang pertama adalah kalian masuk ke terminal di bagian OpenWRT-nya. Di sini kalian jangan lupa untuk OPKG update. Nah, sini lur ya. Nah, ini bisa di OPKG update. Kalau di video Niki yang sebelumnya itu ada yang mengatakan bahwa OPKG update itu susah dan nggak bisa. Nah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya lur, bagaimana supaya si Niki itu bisa digunakan untuk OPKG update dan segala macamnya. Jadi dia tetap normal seperti biasa. Itu ada beberapa settingan yang saya terlewat ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya lur ya. Oke, setelah di OPKG update di sini sudah tak sertakan ya untuk menghealing ini. Nih, sudah ada. Jadi dia nggak menggunakan HGLED atau biled lagi. Jadi dia menggunakan detektor langsung ke OpenWRT-nya. Jadi ke headernya ya. Jadi kalau memang nggak ada koneksi atau lampu indikator itu nggak ngedip, sekian beberapa kali yang kita setting. Jadi tergantung settingan kalian juga. Dan dia baru akan membuat atau men-trigger si scriptnya itu akan berjalan atau dieksekusi gitu ya. Nah, ini ada beberapa tested yang sudah saya lakukan.
Yaitu ada modem E5577 itu bisa, E5372 itu sudah pasti karena, dan kali ini kita khususkan untuk E5372. Kalau untuk modem E5577, E5573, E3372 atau modem Huawei atau modem Orbit itu kalian gunakan yang Huawei monitor ya, jangan gunakan yang ini. Nah, ini saya khususkan untuk E5372. Apakah modem-modem yang disebutkan itu tadi nggak bisa? Bisa lur, tetap bisa. Akan tetapi lebih khususnya aja ya. Di sini kalian cukup copy paste ya. Nanti untuk masalah scriptnya tak taruh di deskripsi atau di webku ya. Di sini tinggal kalian klik aja, ini ada tanda copy. Nah, seperti itu. Di bawahnya ada healing menu dan segala macamnya ya. Oke, kita paste aja di terminal seperti ini, lalu enter aja. Dan kita pilih Y atau kita ya ya. Dan kita tunggu lur. Dia cukup sekali klik, cukup sekali melakukan copy paste, dia langsung bisa menjalankan atau bisa kita gunakan ya untuk script ini ya. Nah, di sini kita diberitahu untuk menjalankan scriptnya itu cukup ketik M. Nah, sebenarnya M itu hanya untuk bagian menunya saja ya. Jadi kalau di VPS, kalau kalian punya VPS, biasanya kalau kalian bisa ketik menu atau nongol langsung itu seperti itu ya. Nah, ini kita ketik M coba. Nah, seperti ini lor. Dan ini apakah sudah bisa langsung digunakan? Ya, sebenarnya belum ya. Karena kita perlu setting yang namanya IP dan password. Nah, caranya gimana? Kalian buka aja, klik kanan, lalu open link new tab. Bisa belum? Nah, ini bisa ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini saya beritahukan dulu ya. Di sini saya menggunakan OpenWRT 24. Apakah OpenWRT di bawahnya itu bisa? Bisa lor, karena sebelumnya ya, untuk tutorial sebelumnya itu kan kita menggunakan Luci 21, 22, lalu 23 itu sudah pernah juga, dan itu bisa. Dan kali ini saya gunakan Luci 24, dan ini bisa juga lor. Jadi dia tidak terpengaruh masalah Lucinya ya, harusnya ya. Nah, kalau sudah open link new tab ini, kalian langsung ke service dan kalian cari yang namanya healing monitor. Yang ini lor. Nah, di sini kalian harus isikan yang namanya IP, router IP-nya, lalu username-nya apa dan passwordnya apa. Kita coba buka dulu ya. Untuk si modemnya itu menggunakan IP berapa, lalu passwordnya berapa. Kita akan testing dulu di luar ya. Nah, ini 192.168.9.1 ya harusnya ya. Coba kita buka di sini 192.168.9.1. Nah, seperti ini lor. Nah, ini sudah bisa dibuka ya. Bentar, ada ya perlu tak copot dulu. Nah. Oke. Kalau sudah, kalian coba untuk login dulu ya. Misalkan saya menggunakan username admin. Apakah kita bisa menggunakan admin? Nah, ini bisa ya. Username admin, password admin. Oke, ini bisa. Berarti di dalamnya kita cukup ganti router IP-nya di sini 9 ya, lur. 9. Lalu di sini admin. Apakah bisa? Kita save aja. Nah, ini langsung berjalan karena sebelumnya sebenarnya sudah install juga ya. Dan ini kita stop dulu nanti. Sebenarnya untuk settingan seperti ini sudah cukup lor. Ini sudah bisa digunakan dan kalian bisa langsung testing. Nah, cara testingnya gimana? Kalian bisa menggunakan menu yang di sini lor, yang di terminal ya. Ini sudah disediakan juga. Jadi cukup kalian ketik M, misalkan nggak tahu nih, kalian ketik M aja di sini, enter. Nah, di sini ya. Nah, kalian langsung aja tes menggunakan angka 1, lalu di enter. Dan kalian akan lihat, dan kalian harus lihat dulu di sini ya. Dan di sini berarti kalau dia seperti ini berjalan, nah ini berarti bisa digunakan lor. Kalau misalkan seperti ini ya, service 4G only. Jadi dia tetap 4G only. Jadi ketika dia ke set auto ya, maka dia akan kembali lagi ke 4G only, dan itu akan mengganti IP 1-nya di sistem, di informasi perangkat. Apakah ada? Nah, ini ada ya IP1. Nah, ini lor, ini ada IP1 55 ya. Ini ada IP1, berarti kita bisa coba testing dulu ya di sini.
Ini IP has been successful. Kita akan coba ulangi 1 ya, lalu enter. Dan kita cek di bagian sini. Nah, tadi kan ada ujungnya 55 ya. Apakah nanti akan berubah? Apakah nanti akan berubah? Coba kita cari notepad. 55. Ini sudah berhasil. Harusnya di sini sudah mendapatkan IP baru ya. Kita buka di sini lagi lalu kita reload aja. Apakah IP1-nya berubah? Nah, di sini lor. Alamat IP1 sudah berubah menjadi terbaru ya. Dan kita paste hasilnya, ini lor, dia sudah berubah. Untuk menjalankan botnya, atau kita akan menjalankan scriptnya, lalu kita akan menambah botnya, itu bagaimana? Cara kedua adalah kita akan tambahkan dulu untuk masalah bot Telegram. Di sini sudah tak sediakan. Untuk masalah tutorial nambah bot, buat bot itu sudah tak buatkan di video-video sebelumnya ya. Kalian tinggal ikuti saja dan terapkan videonya di sini ya. Oke, kita buka dulu yang terbaru. Lucinya yang terbaru mana? Ini ada Telegram. Di Telegram ini kalian bisa pastikan di sini ya, bisa perhatikan dulu di bagian token Telegram itu kalian butuh yang namanya token atau Telegram tokennya, lalu chat ID atau ID chat dari grup atau dari chat botnya langsung. Kalau kalian tidak menggunakan namanya topik ID atau tidak menggunakan grup topik, itu bagian ini cukup isikan 0 aja. Untuk bagaimana caranya, kalian ikuti aja video-video sebelumnya, itu sudah tak buatkan cara buatnya, cara menerapkan chat ID, cara menerapkan ID topik atau message thread ID itu sudah ada di video-video sebelumnya. Nanti tak cantumkan di bagian deskripsi untuk masalah video-videonya, tinggal kalian ikuti aja langkah-langkahnya sampai ke video yang ini juga lor. Selanjutnya adalah kita akan ubah tokennya ya, ubah token dan set ID, lalu ada message thread ID. Sebentar tak ubah dulu ya lor. Oke lor, di sini sudah tak ubah di bagian Telegram token, chat ID dan message thread ID dan ping duration, lalu tinggal kita start aja, start service aja. Nah, kalau sudah start service, kalian coba masuk ke dashboard untuk OpenClass, atau misalkan kalau di OpenClass itu ada ya ACD ya. Di sini kalian menggunakan Niki, saya menggunakan dashboard ya. Nih. Nanti langsung masuk ke proses dan kita akan reject ya. Dan kita akan pantau di bagian Telegram. Ini sudah tak setting sedemikian rupa nanti supaya masuk di bagian bot Telegram ini ya. Buat lalu ada router di bagian ganti modem IP. Coba ini bisa tak hapus dulu nggak? Yang sesudah ini. Ini kan banyak banget lor. Oke, kita coba langsung aja di bagian sini. Mana nih? Dan kita akan reject dan cukup hitung sampai 3 kali lor ya. Kita klik reject. 1, 2, 3. Ini langsung kita ke file backend lagi dan kita pantau di bagian Telegram. Seharusnya sudah akan muncul di sini lor ya. Kita tunggu aja dulu di sini. Nah, sebentar ya, kita tunggu dulu sebentar. Karena dia untuk proses mengganti IP-nya itu, nah ini cepat ya. Ini langsung muncul di sini. Dan kalian bisa lihat di sini ya. Change IP STB Aryo, dan di sini ada nama modemnya E5372. Dan di sini ada IP modemnya lor. IP modemnya 192.168.9.1 atau gateway-nya ya. Dan ada current IP, ada new IP1. E5372 ini dia tidak bisa mendeteksi current IP-nya, tapi untuk di modem-modem lain atau di modem E3372 seperti ini, setelah tak tes itu bisa lor ya. Atau di modem E5577 itu tak tes bisa lor. Di E3372 ini bisa dan berhasil, dan dia muncul current IP dan new IP1-nya. Akan tetapi di E5372 itu nggak muncul. Dan apakah itu bermasalah? Itu nggak ada masalah lah. Dan itu nggak ada masalah. Untuk masalah perbaikan nanti akan tak coba perbaiki ya, supaya nanti kedetek masalah IP1-nya, supaya muncul di current IP dan new IP1.
Dan untuk bagian bootnya sudah berhasil. Terus ada lagi apa nih? Kita coba jelaskan lagi di menu ya, di terminal, ketik M. Nah, di sini di bagian M ini akan saya jelaskan sedikit loh ya. Kalau kalian mau cara manual, tinggal kalian klik di sini ganti IP address, klik nomor 1 ya seperti tadi. Atau kalian mau cek device information-nya atau informasi dari perangkatnya, klik 2 enter. Nanti di sini akan muncul informasi dari modem kita. Nah, di sini akan muncul ya, DNS-nya berapa, PCI-nya berapa, terus cell ID-nya berapa, ini sudah ada di sini ya. DNS 1, DNS 2, ini untuk DNS SL muncul ya. Tuh, LTE Indo SL dan device-nya E5372. One IP-nya nggak muncul. Oke, nanti akan kita coba perbaiki ya kalau bisa ya. Lalu di nomor 3 ini kalian bisa yang namanya log cell ID atau log BTS, itu bisa digunakan. Berhubung saya sendiri tidak menggunakannya, ini saya tidak gunakan log cell ID-nya. Misalkan kalian log cell berapa nih? Ini berapa ya? Aku lupa lagi. Udah nggak apa-apa ya. Kita coba nek aja seperti ini. Nah, ini kan dia finish log cell ID dan dia akan mereport si modemnya. Tuh, dia muncul Huawei, artinya dia sedang report. Nah, kalau misalkan kalian ragu, takut nih, walah udah kadang di log ternyata dan dia tidak bisa dapat koneksi internet. Ya wes, kalian langsung aja di unlock aja log cell ID-nya supaya nanti dia tetap dapat internet sesuai apa ya, secara default ya. Itu kita tunggu dulu apakah sudah hidup. Nih, sudah hidup ya. Tinggal kalian ketik M lalu nomor 4 unlock cell ID-nya seperti ini. Kita tunggu dulu. Finish unblock cell ID report close. Nah, ini dia tetap mereport ya setelah unlock cell ID-nya. Tuh, dia akan mereport seperti itu. Oke, lor, di bagian selanjutnya di sini ada bagian nomor 5. Nomor 5 ini kalian merestart atau mereport dari modemnya. Jadi kalau kalian tidak Nah, jadi kalau kalian misalkan menggunakan ganti IP1 ini nggak berhasil, kalian bisa gunakan restart atau report si modemnya itu sendiri ya. Setelah itu ada nomor 6 ini ada yang namanya update script. Jadi kalau misalkan di GitHub-nya itu ada updatean terbaru, kalian cukup ketikkan aja atau klik nomor 6 ini lalu enter aja. Dan dia akan update secara otomatis package atau script-script yang sudah diperbaharui di dalam GitHub-nya loh. Nah, kalau misalkan kalian bosan, nggak pengen menggunakan ini, kalian pengen hapus, kalian tinggal tik 7 aja lalu di enter, gitu ya. Nah, kita akan coba uninstall script ini. Seperti apa bentuknya? Kita langsung aja ketik nomor 7 dan enter. Dan dia akan memproses uninstall healing berjalan. Lalu uninstall down dan enter aja, dia akan kembali seperti semula. Dan apakah ini masih bisa diakses? Nah, itu nggak bisa lor ya. Dia sudah nggak bisa diakses untuk bagian menunya. Apakah di bagian sini masih ada? Di bagian sini harusnya sudah menghilang. Jadi bukan menghilang lagi, dia sudah menghilang. Dia cuma ada Telegram setting, rakitan monitor, dan Huawei monitor. Oke lor, untuk video kali ini mungkin sederhana dan singkat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang banyak menggunakan E5372, modem murah tapi nggak murahan. Ini saya pakai sudah lama banget dan sampai sekarang masih bisa digunakan, masih normal. Makanya saya gunakan, makanya saya buat beberapa script seperti ini, dan script ini sebenarnya buatan Om Ais ya. Tapi ada beberapa package yang saya rubah supaya dia tetap ke 4G only ya. Lor, jika ada pertanyaan silakan aja tuliskan di kolom komentar, atau jika kalian mau menjadi membership di YouTube ini silakan aja klik gabung atau join di bawah itu ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah support saya sampai saat ini. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.